Oke gini deh, gue yakin lo gak ada masalah main game berjam-jam atau scroll medsos sambil rebahan kan? Malah gue gak ragu lo bisa duduk depan layar sambil ngelakuin dua hal itu sekaligus selama 2 jam, bahkan lebih, tanpa ngerasa bosen. Tapi coba deh, lo belajar setengah jam aja. Waduh, berat banget rasanya kan? Atau coba lanjutin kerjaan bisnis sampingan lo sejam lagi. Kayaknya gak seru deh. Padahal lo tahu, secara logika, belajar, olahraga, ngerjain project, atau ngembangin bisnis itu bakalan kasih lo banyak manfaat buat masa depan. Tapi entah kenapa, lo tetap milih nonton TV, main game, atau scroll medsos. Gampang sih alasannya. Yang satu santuy gak butuh usaha keras. Yang satunya lagi bikin otak panas dan kudu niat. Tapi ada loh orang-orang yang gak masalah buat rajin belajar, olahraga, atau ngerjain proyek pribadi secara rutin. Kok bisa ya? Kenapa ada orang yang lebih semangat ngerjain hal-hal yang susah? Dan pertanyaannya, gimana caranya biar hal-hal yang susah itu jadi terasa gampang? Kenapa sih gitu? Jawabannya simple, dopamin. Apa itu dopamin? Jadi dopamin itu sering dibilang hormon bahagia. Tapi sebenarnya bukan itu juga fungsi utamanya. Dopamin itu yang bikin kita ingin sesuatu. Dan dari rasa ingin itu, kita jadi termotivasi buat ngelakuin sesuatu. Dan biasanya, otak lo pengen ngelakuin hal-hal yang gampang, tapi dapat dopamin gede. Contoh gampang, main game, cek notif IG, nonton YouTube, dan lain-lain. Hal-hal itu ngasih otak lo dopamin dalam dosis tinggi, cepat, dan tanpa usaha berat. Makanya lo betah lakuin itu berjam-jam. Sebaliknya, hal produktif kayak belajar, olahraga, kerja, itu dopaminnya kecil. Hasilnya nggak instan, butuh waktu, butuh effort. Jadi otak lo mikir, ngapain susah-susah, scroll TikTok aja yuk. Kenapa susah move on dari kebiasaan ini? Karena otak lo udah kecanduan dopamin instan. Otak kita punya sistem yang namanya homeostasis, alias pengen semuanya seimbang. Kalau tiap hari lo kasih dopamin gede terus, otak lo bakal ngurangin sensitivitas reseptornya biar tetap stabil. Akhirnya, lo butuh dopamin lebih banyak buat ngerasa puas. Aktivitas yang dulu seru, sekarang berasa hambar. Makanya belajar kerasa boring. Ngerjain bisnis sampingan rasanya kayak neraka. Karena itu semua dopaminnya kecil dibanding main game atau nonton drakor. Solusi, dopamin detox. Gimana caranya biar semangat lagi? Jawabannya, dopamin detox. Intinya, lo puasa dari semua aktivitas yang ngebanjirin otak lo dengan dopamin tinggi. Biar reseptor dopamin lo bisa reset. Gimana caranya? Pilih 1 hari full buat ngurangin semua hiburan instan. Nggak main HP, nggak scroll medsos, nggak nonton YouTube, nggak ngemil junk food, nggak ngapa-ngapain yang seru. Boleh, jalan kaki, meditasi, nulis di kertas, bukan di HP. Renungin hidup lo. Percaya deh, lo bakal bosen setengah mati. Tapi itu justru bagus. Otak lo bakal ngerasa kelaparan dopamin, dan hal-hal yang biasanya boring malah jadi menarik lagi. Kalau nggak mau ekstrem, gimana? Santai bro, lo bisa mulai dopamin detox versi ringan. Pilih satu aktivitas yang lo ngerasa paling bikin kecanduan. Misalnya, scroll IG TikTok, main game, nonton series. Stop lakuin itu sehari dalam seminggu. Di hari itu, lo kerjain hal produktif kayak belajar, baca buku, atau ngurus kerjaan bisnis. Lama-lama otak lo bakal mulai ngilangin rasa bosan ke hal-hal produktif itu, karena udah terbiasa. Gunain dopamin buat hal positif. Dopamin itu gak jelek kok. Justru dia yang bikin lo semangat. Tapi lo harus ngarahin ke hal yang bener. Contoh, kerjain tugas dulu 1 jam, baru kasih diri lo 15 menit main game. Olahraga 30 menit, habis itu baru boleh nonton YouTube. Kuncinya, reward selalu dikasih setelah kerja keras. Jangan kebalik, analogi simple. Bayangin lo tiap hari makan di restoran bintang 5. Lama-lama makanan biasa kayak nasi sama telur dadar gak ada rasanya. Tapi kalau lo kelaparan di pulau terpencil, nasi sama telur dadar bisa jadi makanan ternak sedunia. Nah, dopamin detox tuh bikin lo kelaparan.
Jadi hal-hal simpel kayak belajar atau olahraga jadi terasa lebih nikmat. Kesimpulan, kita semua kecanduan dopamin dalam bentuk yang beda-beda. Kalau lo ngerasa males-malesan terus, coba detox dari sumber dopamin tinggi lo. Biar otak lo balik sensitif lagi dan lo semangat ngerjain hal penting. Mau dapetin dopamin dari hal receh yang nggak ngasih manfaat, atau mau dapet dopamin dari hal yang bantu ngeraih mimpi lo, pilihan ada di tangan lo. That's it dari gua. Makasih udah nonton sampai habis, sampai ketemu lagi.